terkait dengan sekresi susu, susunan dan sifat dari lemak, protein, kemudian karbohidrat, vitamin, dan mineral susu. Jadi ada 4 PowerPoint ya yang nanti akan saya sampaikan, 4 topik. Sudah terlihat ya slide-nya. Sudah, dokter. Oke, yang pertama adalah biosintesis dan sekresi susu. Jadi pada proses untuk menghasilkan produksi susu itu ada beberapa proses ya. Salah satunya proses laktasi dengan beberapa tahap. Di mana ada tahap mamogenesis, kemudian laktogenesis, dan galaktopoesis. Tahap mamogenesis ini adalah tahapan di mana pertumbuhan kelenjar susu serta langkah dari persiapan sekresi susu. Kemudian yang kedua tahap laktogenesis. Pada tahap ini dimulainya sekresi susu di mana setelah partus ya ada hormon estrogen yang menurun. Kemudian tahap eh, galaktopoesis di mana kelangsungan proses laktasi dimulai. Nah, ada hormon-hormon yang mengontrol dari perkembangan kelenjar susu. Ada hormon estrogen, kemudian progesteron, insulin, lalu kortikosteroid, prolaktin, dan oksitosin. Hormon estrogen ini bertujuan untuk merangsang dari pertumbuhan sel-sel kelenjar susu. Kemudian progesteron untuk merangsang pertumbuhan sel-sel sekretori kelenjar susu. Lalu insulin. Insulin ini adalah tujuannya untuk merangsang perkembangan sel-sel epitel dari kelenjar susu. Kemudian ada kortikosteroid. Ya, kortikosteroid ini merangsang perkembangan organel seluler untuk sintesa konstituen dari susu. Kemudian ada prolaktin, di mana berfungsi untuk memulai dan mempertahankan produksi susu. Kemudian ada oksitosin, di mana berperan pada refleks pengeluaran susu atau milk letdown reflex. Kemudian biosintesis susu itu tidak terjadi di satu tempat, melainkan di beberapa organel sel. Ya. Eh, yang pertama ada sitosol dan mitokondria. Di sini proses sintesis protein, laktosa, dan juga lemak. Kemudian ada endoplasmic reticulum ya, atau retikulum endoplasma. Ada sintesis protein dan lemak. Kemudian aparatus Golgi atau Golgi aparatus ini pembentukan laktosa. Kemudian protein dan juga misel dari kasein. Kemudian mitokondria ini penyedia energi ya melalui transfer dari ATP. Kemudian sitosol dan mitokondria ini bertujuan untuk pembentukan asam sitrat. Sehingga kemudian laktosa dan kasein ini bersifat organ spesifik. Sedangkan lemak dan protein susu dipengaruhi oleh spesies dan organ spesifik. Kemudian ini adalah struktur dari kelenjar ambing, ya terdiri dari
lobus alveoli, lobus alveoli, jaringan lemak, kemudian ada kelenjar stem, eh, ada apa namanya saluran susu halus, ligamentum suspensorium medialis, ada saluran susu besar, kemudian ada saluran-saluran lainnya ya, yang mana ini adalah bagian dari kelenjar ambing ya, yang nantinya satu gelembung susu atau alveolus itu terdiri dari membrana basalis, selapi sel epitel, kemudian lumen alveol dan juga inti sel epitel. Kemudian ini adalah hubungan pakan, rumen dan juga ambing ya. Pada ruminansia itu biosintesis susu sangat dipengaruhi oleh aktivitas dari rumen. Seperti karbohidrat, seperti selulosa dan pati itu difermentasi oleh mikroflora rumen menjadi asam asetat. Kemudian ada propionat dan juga beta hidroksi asam butirat atau BHBA. Ya, di mana ini masuk ke darah portal, kemudian ada hidrogenasi asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Kemudian ada sintesa asam amino, protein, vitamin B dan K, di mana asam asetat dan BHBA itu adalah prekursor utama lemak susu. Ya, kemudian ada di usus kecil ada hidrolisa enzimatis dari protein menjadi asam amino. Kemudian ada hidrolisa lemak oleh lipase asam lemak menjadi disterifikasi dalam mukosa usus menuju ke kelenjar limfa. Ya, ini adalah prosesnya glukosa, galaktosa, fruktosa ya, ada di dalam darah portal ya, di mana glukosa pada ruminansia itu sebagian besar tidak berasal langsung dari pakan, tetapi ada proses gluko gluko neogenesis yang ada di dalam hati. Ya, ini pada ruminansia ya, glukosa adalah hasil dari absorpsi usus yang jumlahnya sedikit, kemudian menjadi asam propionat dan juga asam amino. Asam propionat ini dari ini ya proses gluconeogenesis di hati, membentuk glukosa menjadi laktosa. Kemudian prekursor laktosa dan sitrat menjadi sumber gliserol, di mana ini adalah sumber utama trigliserida dari sel. Kemudian ada asam asetat BHBA, ini menjadi sumber asam lemak dan lemak susu. Kemudian ada asam amino darah, ya asam amino yang merupakan asam amino esensial dan non esensial dalam protein susu. Kemudian menuju sel mame, mensintesa atau memodifikasi. Kemudian eh, ATP ini merupakan sumber energi dari oksidasi glukosa dan asam asetat melalui siklus asam sitrat. Kemudian pembentukan laktosa susu ya, atau biosintesis laktosa. Mana laktosa itu adalah komponen utama yang menentukan volume susu. Jadi biosintesis laktosa adalah menggabungkan glukosa dan galaktosa dengan ikatan beta 14 glikosida. Ya, kemudian eh, laktosa ini disintesis dari glukosa dan galaktosa dengan ikatan beta 14 glikosida itu dan terjadi di aparatus Golgi. Ya, sintesis terjadi di membran Golgi aparatus. Kemudian kecepatan sintesis laktosa dikontrol oleh pembentukan alfa laktalbumin
yang mana merupakan salah satu komponen laktosa sintesa, laktosa sintetase, ya. Kemudian eh, dari kompleks laktosa sintetase ini terdiri dari galaktosil transferase dari protein A dan juga alfa laktalbumin dari protein B yang mana merupakan khas kelenjar susu. Kemudian progesteron menekan pembentukan alfa laktalbumin sehingga setelah partus sintesis laktosa menjadi meningkat. Kemudian ya ini laktosa sintetase, ya, dua kompleks protein dengan protein A, protein B, di mana protein A ini berasal dari galaktosil transferase, tidak khas pada kelenjar susu, sedangkan yang alfa laktalbumin ini khas dan mempunyai konsistensi yang relatif tinggi di dalam susu. Kombinasi dua protein tersebut menyebabkan ya adanya pembentukan dari galaktosa dan glukosa menjadi laktosa. Progesteron menekan pembentukan alfa-laktalbumin. Alfa-laktalbumin mengandung banyak triptofan dan sistin. Kemudian sintesa laktosa, ya ini dari lemak susu itu berasal dari tiga sumber, ya, di mana pembentukan ini dari lemak makanan, ya, dari pakan ditransfer melalui darah ke kelenjar limfe dalam membentuk trigliserida dan asam lemak bebas. Kemudian asam asetat dan beta hidroksi asam butirat oleh bakteri rumen, ya, di C4 sampai C14. Kemudian asam asetat dan BHBA ini merupakan asam lemak rantai pendek dan sedang. Kemudian glukosa dia melalui glikolisis, ya, eh, gliserol melalui proses glikolisis. Diet rendah serat kasar dapat mengurangi produksi asam asetat dan meningkatkan asam propionat dalam rumen. Kemudian kandungan lemak dari sapi dengan ransum serat kasar yang rendah, separuh dari sapi dengan ransum serat kasar tinggi, dan proporsi asam lemak jenuh rantai pendek dan medium, yang mana disintesa dari asam asetat lebih sedikit, jadi sehingga membentuk low fat syndrome. Kemudian mikroorganisme rumen menjenuhkan asam laktat dari pakan sehingga lemak susu ruminansia cenderung tinggi asam lemak jenuh. Kemudian pada percobaan pemberian pakan mengandung asam lemak tak jenuh dari minyak bunga matahari yang dibungkus oleh senyawa formaldehid treated kasein, ternyata asam lemak C18-2-nya itu dalam susu cukup tinggi. Kemudian sel-sel dari kelenjar mame dari ruminansia mempunyai kekuatan desaturase yang merubah C8 menjadi C18 menjadi C18-1, juga C16-0 menjadi C16-1. Proses tersebut dapat dihambat oleh siklopropin, asid yang terkandung dalam biji tanaman Stercula foetida, menghasilkan asam lemak jenuh meningkat. Dan lemak dari eh, susu ruminansia ada posisi 1 dan 3 di mana asam lemak BM-nya rendah, kemudian posisi 3 C4 dan C6-nya terdapat C4 dan C6, kemudian di posisi kedua ada asam palmitat dengan rantai C16-0. Kemudian biosintesis trigliserida susu, ya, di mana trigliserida susu itu dibentuk melalui aktivitas dari rumen. Ya, kemudian transport sirkulasi dan aktivitas kelenjar susu. Aktivitas rumen dan ruminansia, di mana ada mikroba rumen, senyawa non-lipid, dan non-ruminansia pada lemak makanan. Kemudian transportasi sirkulasi dari asam lemak rantai panjang menuju ke hati, kelenjar susu.
kemudian VA rumen, dari rumen menjadi prekursor lemak, kemudian asam lemak rantai panjang berasal dari darah, asam lemak rantai pendek disintesis langsung di ambing. Asam asetat dan BHBA ini merupakan prekursor utama lemak susu, ya, sedangkan glukosa merupakan prekursor prekursor utama dari gliserol. Kemudian asam asetat, ya, dan beta hidroksi asam butirat, ya, ini yang mana menjadi prekursor utama dari lemak susu. Kemudian pembentukan protein susu. Protein susu ini disintesis hampir seluruhnya di kelenjar susu, ya. Sebagian kecil protein seperti serum albumin dan imunoglobulin itu berasal langsung dari darah. Sedangkan asam amino darah diserap dan dikonversikan menjadi protein susu melalui ribosom, kemudian retikulum endoplasma. Ya, serum albumin darah, imunoglobulin, kemudian kasein tidak disintesa dalam kelenjar susu tapi diserap dari darah. Ada 3 sumber prekursor dari darah yang mana merupakan protein, susu yang disintesa dalam aming, menghasilkan peptida, plasma protein, dan asam amino bebas. Kurang dari 10% protein susu yang disintesa dalam aming itu berasal dari plasma protein. Kemudian asam amino yang diabsorpsi ke kelenjar susu itu kurang dari 10% nitrogen protein susu. Kemudian asam amino non esensial dapat dihasilkan dari asam amino lain, sedangkan dan juga asam amino non esensial itu bisa disintesa dari karbohidrat dan VFA seperti glukosa dan asam asetat. Kemudian membentukkan protein susu, hampir semua asam amino dalam darah itu dirubah menjadi protein susu oleh kelenjar susu. Dan kelenjar susu menyeimbangkan asam amino yang diabsorpsi dengan yang disekresi dengan mengkonversi asam amino yang satu menjadi asam amino yang lain. Serta mensintesa dari siklus asam sitrat dan glukolisis. Kemudian protein susu yang disintesa dalam ribosom di endoplasmic reticulum, diet banyak konsentrat akan kandungan protein susunya akan naik. Diet protein berlebihan tidak meningkatkan kandungan protein atau proporsi dari komponennya, tetap meningkatkan non protein, nitrogen atau NPN. Kemudian ini adalah proses dari milk letdown reflex, ya, pengeluaran susu yang dikontrol oleh refleks neurohormonal. Ya, rangsangan hisapan atau pemerahan dari saraf menuju hipotalamus, kemudian memicu hipofisis anterior menghasilkan prolaktin, ini adalah untuk produksi susu. Kemudian hipofisis posterior ini kaitannya dengan oksitosin, ya, produksi oksitosin yang memicu kontraksi mioepitel, sehingga susu dapat mengalir dari alveoli menuju sisterna ambing dan juga puting. Maka terjadilah milk letdown reflex. Kemudian ini adalah beberapa definisi yang diambil dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal nomor 17 tahun 83, di mana arti dari susu tersebut adalah susu sapi yang meliputi susu segar, susu murni, susu pasteurisasi, dan susu sterilisasi. Susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing yang sehat, ambing sapi yang sehat, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar tanpa mengurangi atau menambahkan sesuatu komponen. Kemudian susu segar adalah eh, susu murni yang tidak mengalami proses pemanasan. Sedangkan susu pasteurisasi adalah susu murni yang telah mengalami proses pasteurisasi secara sempurna.
Kemudian susu sterilisasi adalah susu murni yang telah mengalami proses sterilisasi secara sempurna. Ya, secara regulasi susu didefinisikan sebagai hasil pemerahan dari ambing sapi yang sehat ya dan tanpa penambahan atau pengurangan komponen apapun. Sehingga komposisi susu yang murni itu terdiri didominasi ya dari air sebanyak 87,9%. Kemudian lemaknya 3,45%, proteinnya 3,2%, laktosanya kurang lebih 4,6%, kemudian mineralnya 0,8%. Kemudian ini adalah sifat-sifat umum dari susu yang tentunya mudah dicerna dan direabsorpsi oleh darah secara sempurna dan mudah rusak, ya, lemak sirkulasi atau fisiologis, komposisinya seimbang, rasa lezat sedikit manis dan agak berlemak, yang mana mensimulir pembentukan getah-getah cerna dan warna putih kekuningan dan tak tembus cahaya. Dan dari sini tentunya produksi susu itu merupakan hasil dari interaksi antara komponen metabolisme, pakan, dan juga aktivitas dari kelenjar susu. Sehingga eh, perlu diketahui bahwa misalnya komposisi susu itu tidak sesuai dengan standar yang ada itu karena eh, beberapa apa namanya proses dari interaksi yang kompleks dari proses sekresi susu itu tadi. Kemudian kebaikan susu ini merupakan zat makanan yang eh, mempunyai proporsi yang seimbang. Kemudian mudah dicerna oleh tubuh, laktosa dan kasein yang terkandung dalam susu ini tidak didapatkan pada bahan makanan lainnya, hanya ada di susu. Kemudian mengandung imunoglobulin terutama pada kolostrum yang berfungsi sebagai zat kebal bagi anaknya. Kejelekannya, susu itu mudah rusak ya oleh mikroorganisme serta dapat menyebabkan laktos intoleran. Zat makanan dalam susu berada dalam keadaan yang berbeda sebagai larutan sejati misalnya karbohidrat, garam-garaman, organik, vitamin-vitamin, dan NPN. Kemudian sebagai larutan koloidal terutama partikel-partikel besar misalnya protein, enzim, dan garam-garam yang terikat dalam misel. Kemudian sebagai emulsi seperti lemak dan gliserida yang lainnya. Plasma susu adalah susu tanpa globula lemak, sedangkan serum susu adalah susu tanpa globula lemak dan kasein misel. Skim milk adalah susu dengan kadar lemak yang rendah, sedangkan whey adalah susu yang telah dikurangi lemak dan kaseinnya. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu susunan dan sifat protein susu. Ini adalah komposisi susu pada beberapa mamalia ya. Ada sapi, kemudian manusia, kambing, domba, babi, kerbau, yang mana eh, tersusun dari lemak, protein, karbohidrat, dan bahan kering. Ya, ini mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Dan protein itu terbentuk dari asam amino yang saling berikatan dengan elemen-elemen C, H, O, S, dan P. Asam amino yang ada dalam susu terdiri dari eh, glisin, kemudian treonin, valin, leusin, isoleusin, prolin, serin, tirosin, metionin, arginin, histidin, lisin, fenilalanin, triptofan, asam glutamat, sistin dan sistein, asam aspartat, dan alanin. Dan protein ini sukar larut dalam sebagian pelarut. Kemudian protein susu ini sekitar 566 miligram
N per 100 mili dengan pengasaman di pH 4,6. Di mana pada pengasaman ini akan ada endapan kasein 76%, sedangkan filtrat atau protein serum atau protein whey ini ada 24%. Dalam protein whey, yaitu ada laktoglobu, laktoglobulin dan juga laktalbumin. Ini adalah struktur kimia protein, ya ada HCO, ikatan di mana ini adalah ikatan peptida. Kemudian kasein ini terkandung eh, Ca dan P dalam bentuk miligram dalam jumlah kecil ya. Dapat dipisahkan dengan ultrasentrifugasi dengan Ca kaseinat misel, Ca kaseinat fosfat kompleks dan mengandung gugus S dalam metionin dan sistin sebesar 0,009% dengan elektroforesis alfa, beta, dan gamma kasein dengan konsentrasi alfa 75%, beta 22%, dan gamma 3%. Enzim renin hanya dapat mengendapkan alfa dan beta kasein dan titik isoelektrisnya masing-masing kasein adalah pH 4,7, 4,9, dan 5,8. Fraksi utama alfa kasein adalah alfa kasein ini tidak larut dalam larutan Ca klorida. Kemudian kasein larut dalam Ca klorida bisa berperan sebagai eh, apa penstabil ya dari asam ya dari kasein kemudian dapat dihidrolisa oleh enzim renin menjadi para kasein dan kasein genetik dari varian A dan B. Perbedaan utamanya pada panjang rantai peptida dan kandungan karbohidratnya dan pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam itu baru dapat mengendapkan semua kasein. Kemudian beta laktoglobulin ini dari whey protein banyak mengandung gugus SH. Kemudian pada pemanasan setelah terjadi denaturasi protein, gugus SH mudah dilepas dari cook flavor. Kemudian pengendapan laktoglobulin dapat dilakukan dengan pemanasan suhu yang tinggi, tetap adanya penambahan rennet atau larutan asam tidak berpengaruh. Gitu. Kemudian alfa-laktalbumin ini mengandung triptofan yang tinggi, 7%, tersusun dari genetik varian A dan B, yang mana berperan pada sintesa laktosa, dan protein A dan B ini tidak mampu mensintesa laktosa secara sendiri-sendiri, sehingga harus digabung. Di mana protein A itu berfungsi untuk mentransfer galaktosa ke substrat lain, sedangkan protein B mengarahkan spesifikasi dari protein A. Titik isoelektrik pada pH 4,5 dan enzim renin tidak dapat mengumbalkan laktalbumin. Kemudian ada protein lain, imunoglobulin, protease, dan pepton. Pengaruh pemanasan itu dapat merubah sifat-sifat komponen. Kasein yang stabil dapat eh, pada suhu mendidih 12 jam sampai eh, untuk mendidih 12 jam, sedangkan yang 130 derajat Celcius itu 1 jam. Kemudian pemanasan tinggi akan merubah stabilitas karena kenaikan keasaman akan merubah dekomposisi laktosa, kemudian Ca fosfat larut bisa jadi tidak larut, kemudian interaksi protein-protein lainnya. Kemudian koagulasi dan denaturasi yang tidak dikehendaki itu dapat apa namanya dari kontaminasi bakteri yang dikehendaki bisa dari proses pengolahan produk susu ya bisa menjadi keju. Kemudian zat-zat yang menyebabkan koagulasi protein eh sebentar. Kemudian ini adalah zat-zat yang menyebabkan koagulasi protein ya asam, basa, alkohol.
kemudian suhu panas, radiasi, dan garam. Kemudian enzim renin eh, ini bisa menyebabkan proses enzimatik. Kemudian koagulasi oleh ion Ca pada suhu 15 sampai 65 derajat Celcius dan kecepatan koagulasi maksimal 40 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian ini adalah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kecepatan koagulasi pada pembuatan keju. Dari asam lemak bebas, ya susu rancid, asam lemak bebas tinggi bila didinginkan sebagian asam lemak bebas membeku pada permukaan misel dan akan mempengaruhi proteolisis. Terjadi reaksi eh, esterifikasi dengan Ca membentuk garam-garam Ca, kemudian mengubah konsentrasi Ca dalam larutan menjadi berkurang dan menghambat proses koagulasi. Kemudian konsentrasi ion Ca2+ menjadi tinggi kadar Ca, kecepatan koagulasi makin besar, kekerasan endapan juga bertambah, dan tingginya pemanasan pendahuluan di atas suhu pasteurisasi akan merubah beta laktoglobulin terdenaturasi dan dapat bereaksi dengan kakasein akibat enzim renin tidak dapat menghidrolisa kakasein pada prakasein. Proses koagulasi dalam pembuatan keju itu yang pertama terjadi perubahan keasaman. Dari laktosa menjadi asam laktat, terjadi perubahan senyawa Ca-fosfat, kemudian bertambahnya ion eh, fosfat, ion H+ ya, dari asam dapat memisahkan Ca-fosfat dan kompleks Ca kaseinat menjadi tidak stabil. Kemudian terbentuknya ion Ca2+ membantu proses pengendapan yang dipengaruhi oleh susu dan suhu tinggi lebih tidak stabil, sedangkan suhu rendah lebih stabil meskipun derajat keasamannya lebih tinggi. Kemudian proses proteolisis dari enzim renin, terjadi proses enzimatik, kemudian kakasein hidrolisa para kakasein dan glikoprotein, lalu koagulasi oleh ion Ca2+ akan dipengaruhi suhu pada 15 sampai 65 derajat Celcius dengan kecepatan koagulasi maksimal 40 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian bekerjanya enzim dipengaruhi oleh pH. pH optimal renin adalah 5,3 sampai 5,7. Kemudian kasein yang diendapkan eh, itu dapat pada pH 4,7 di titik isoelektrisnya dan stabilitas akan mulai terganggu ya pada pH 5,3. Kemudian kasein ini merupakan senyawa apa namanya amfoter yang pada pH di atas titik isoelektris bermuatan negatif, di bawah isoelektris bermuatan positif. Kemudian saya lanjutkan ke susunan dan sifat. Kalau tadi yang protein, ini yang laktosa dan mineral. Ya, ini adalah susunan dan sifat laktosa, vitamin, dan mineral. Di mana laktosa itu merupakan karbohidrat utama dalam susu. Disakarida yaitu glukosa dan galaktosa dengan ikatan beta 1,4
Bentuk laktosanya, laktosa hidrat, kristalisasi di bawah suhu 93,5 derajat Celcius. Beta laktosa anhidrat, dikristalisasi di atas suhu 93,5 derajat Celcius. Amorf, ya, adalah laktosa glass dan juga laktosa anhidrat. Ini adalah bentuk dari laktosa. Laktosa dapat mempengaruhi nutrisi, ya, dari GI tract, dipicu oleh bakteri, sehingga apa namanya terbentuk komposisi susu, kemudian eh, terbentuk laktosa dan juga dari proses laktase terbentuk komposisi susu. Jadi laktosa itu hanya ada dalam susu, bila diserap langsung bisa menyebabkan diare. Konsumsi dalam jumlah besar akan masuk dalam darah dan urin. Jika diserap perlahan, kadar dalam ileum akan meningkat, kemudian digunakan oleh flora bakteri dalam kondisi asam. Mempercepat pertumbuhan bakteri asam dalam usus dengan pH menurun, absorpsi Ca juga meningkat. Dan sebanyak 60-70% gula darah itu digunakan untuk sintesa laktosa. Kemudian enzim laktase dengan beta degalaktosidase, enzim intraseluler akan memicu brush border membrana mukosa usus, menghidrolisa laktosa ketika transportasi lewat dinding usus. Kemudian di hati, aktivitasnya cukup besar. Kurang atau tidaknya enzim laktase ini dapat mempengaruhi laktos intolerance, di mana laktosa langsung ke usus besar, mikroorganisme membentuk gas, terjadi kram perut dan kembung, serta diare dan radang. Defisiensi laktase disebabkan oleh gastroenteritis atau kelainan genetik. Larutan asam kuat ini agak sulit untuk diklorisasi, untuk didisklorisasi, dan off flavor. Kecepatan hidrolisis bervariasi dengan waktu, temperatur, konsentrasi, dan reaktan hidrolisis laktosa dengan enzim lebih menguntungkan. Kemudian eh, laktosa ini terdiri dari glukosa dan galaktosa, di mana ada laktase, ya, yang mana dia mempengaruhi laktos intoleran, dan galaktosa ini dari galaktosemia. Kemudian galaktosemia ini disebabkan tidak adanya enzim galaktosa 1-fosfat uridil transferase yang ada di hati. Akibatnya hati dan limpa membengkak, asites, bisa katarak, dan ingatan lemah. Kemudian evaporated milk ini jika dipanaskan akan terbentuk laktulosa dan epilaktosa. Ini totalnya 10% dari total laktosa, yang mana merupakan reaksi antara laktosa dan asam amino. Kemudian eh, lebih manis, lebih mudah larut daripada laktosa, serta bisa merangsang pertumbuhan bakteri, Bifidobacterium bifidum dan Lactobacillus bifidum. Kemudian nilai nutrisi laktosa pada manusia mulai dari efek dari absorpsi kalsium dari laktosa dipicu oleh mikroba usus, asam laktat membentuk kelarutan garam Ca meningkat, Ca lebih mudah diabsorpsi, dan sudah dilakukan penelitian, ya, terkait dengan laktosa dalam diet ini membentuk
Ca dalam tulang lebih cepat, massa tulang lebih besar, substansi tulang juga lebih baik. Kemudian efek praflora usus ya dari eh, laktosa dihidrolisa dari glukosa dan galaktosa pada substrat flora usus. Kemudian asam laktat bisa menghambat pertumbuhan bakteri basofil, bakteri proteolitik dan bakteri pembusuk digantikan oleh bisa diganti bakteri asidofil. Kemudian nilai dia dari laktosa ya penderita dari diabetes diberi 50 gram glukosa, maka gula darah meningkat sampai eh, 146 miligram per 100 mili. Bila diberi 50 gram laktosa hanya meningkat sampai 74 miligram per 100 mili. Kemudian pemberian dari 35 sampai 50 gram laktosa per hari adalah cukup ya. Dan laktosa malabsorption dan laktose intoleran ini adalah aktivitas laktase pada mukosa usus kecil yang rendah sehingga laktosa tidak bisa dipecah, konsentrasi laktosa meningkat, tekanan osmose meningkat sehingga air masuk lumen usus, tekanan pada lambung, flatulens, kolik dan diare. Kemudian laktos malabsorption ini adalah menurunnya absorpsi laktosa karena aktivitas laktase rendah. Kemudian laktos intoleran timbulnya simptoma klinis setelah intake standar atau dosis rendah laktosa dalam larutan oleh seseorang dengan aktivitas laktase rendah. Kemudian vitamin dalam susu ini dalam makanan jumlahnya kecil karena katalis pada proses metabolisme, potensi biologis juga besar. Beberapa spesies hewan itu dapat mensintesis vitamin tertentu dengan bantuan mikroflora saluran pencernaan. Dan kebutuhan vitamin masing-masing spesies hewan itu tidak sama. Hampir semua vitamin ada dalam susu. Ini adalah kandungan vitamin dalam susu, vitamin A, C, D, E, B, tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, asam folat, viridoksin, dan B12. Vitamin A tidak terdapat pada tanaman, adanya di hewan dan ikan. Kemudian karotenoid, ini adalah provitamin A dengan atau beta karoten terdapat pada tumbuhan ya biasanya di sayuran ya terutama wortel. Kemudian merupakan pigmen dalam lemak susu. Kemudian warnanya kuning ya karena itu adalah pigmen lemak susu. Kemudian transfer vitamin A dalam susu tergantung levelnya dalam serum darah. Aktivitas vitamin A menurun disebabkan pemanasan terlalu lama pada temperatur tinggi dan udara. Kemudian vitamin A akan larut pada semua pelarut organik kecuali air. Vitamin A juga akan stabil terhadap pemanasan tapi mudah rusak oleh sinar dan udara. Merupakan alkohol pada kolostrum dan susu semuanya dalam bentuk ester 2-6% alkohol. Kemudian vitamin B. Vitamin B ini ruminansia juga dapat mensintesis vitamin B melalui mikroflora rumen, ya, yaitu 5 strain bakteri Escherichia coli dan 5 strain bakteri Streptococcus bovis.
E. coli bisa mensintesis sejumlah vitamin B, sedangkan Streptococcus bovis itu dapat mensintesis asam nikotinat, vitamin B6 dan asam pantotenat oleh pemanasan mendidih atau pasteurisasi, maka 10-30% vitamin B1 hilang. Kemudian vitamin K kebutuhan diperoleh dari nabati yang mengandung vitamin K dan sintesa mikroba dalam saluran pencernaan. Kemudian vitamin C. Vitamin C itu dapat disintesis dalam tubuh sapi, yaitu dalam mikrosom hati dan memungkinkan dalam usus dan juga ginjal. Fruktosa, manosa, glukosa, dan galaktosa ini merupakan prekursor dari vitamin C. Dan pada proses pasteurisasi atau pemanasan pada suhu tertentu, ya di bawah mendidih ya, mengakibatkan 20-60% vitamin C itu hilang. Dan hilangnya vitamin C ini karena panas lebih besar jika terkontaminir logam, terutama chopper dari kontainer atau peralatan processing sebagai katalis oksidasi. Kemudian vitamin D, ergokalsiferol, D2 ini pada tanaman, kolekalsiferol D3 ini pada hewan. D2 dan D3 ini dalam susu berasal dari makanan dan iradiasi dari kulit sapi. Kemudian kandungan dalam susu sapi ada sekitar 5-50 international unit per liter. Kemudian kandungan dalam ASI ada 25 international unit per liter. Untuk vitamin E, kandungan dalam susunya rendah ya tergantung jumlah makanan yang dikonsumsi. Dan vitamin E ini merupakan eh, antioksidan. Dia stabil terhadap panas, rusak oleh cahaya kuat, dan oksigen. Dan dalam ASI ini lebih tinggi ya, 10 kali dari susu sapi. Kemudian maaf, mineral dalam susu ini sebagai buffer bisa mempengaruhi pH, konsentrasi ionik, tekanan eh, osmotik, dan dalam cairan tubuh dan juga jaringan. Sebagai katalis dan menstabilkan protein, kemudian susu mensuplai eh, hampir semua mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai aktivator enzim, Zn, Mg, Fe, Cu, Mn, Mo. Cu merupakan bagian esensial dari vitamin B12. Fe merupakan hemoglobin. Absorpsi Fe dalam ASI lebih besar dari susu sapi. Dalam susu hanya sedikit, ya diperoleh langsung dari darah tanpa diubah. Ada 13 kali, K dan P 10 kali lebih banyak dalam susu, sedangkan Na dan Ca lebih banyak dalam darah. Yodium, besi, tembaga merupakan trace element. Ya, ini adalah mineral susu dengan konsentrasi tinggi, ada kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klor, dan belerang, sedangkan konsentrasi rendah pada ada besi, zinc, silikon, tembaga, dan fluor. Baik, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Yang terakhir, ya, susunan sifat dan lemak susu. Sebentar ya.
Ya, susunan, sifat, dan lemak susu. Ini adalah definisi ya dari susu menurut surat keputusan Dirjen nomor 17 tahun 83. Susu adalah susu sapi ya yang meliputi susu segar dan susu murni, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi. Ini seperti tadi sudah ya saya sudah sampaikan. eh Langsung saja, zat makanan dalam susu itu berada dalam keadaan yang berbeda. Sebagai larutan sejati, larutan koloidal dan larutan emulsi. Seperti lemak, ya, untuk emulsi seperti lemak dan gliserida lain, sedangkan larutan sejati misalnya karbohidrat, garam-garam, anorganik, kemudian vitamin-vitamin dan NPN, sedangkan larutan koloidal ini terutama partikel-partikel besar, misalnya protein, enzim, dan garam-garam yang terikat dalam misel. Kemudian beberapa istilah untuk susu, ada plasma susu, serum susu, skim milk, dan whey. Ini tadi sudah, kebaikan susu dan kejelekan susu juga sudah ya tadi. Sifat umum sudah, ini sudah sepertinya, hmm, ya ini lemak susu. Kepentingan dari segi ekonomis itu untuk pembuatan mentega. Jumlah kalorinya tinggi, mengandung vitamin dan asam lemak esensial, serta menentukan rasa, bau, tekstur, dan mempengaruhi kesehatan manusia. Kemudian sifat fisik lemak dalam susu ini merupakan emulsi, ya. Kemudian terpisah, berat jenisnya rendah, luas, permukaan besar, berbentuk globula-globula, rata-rata 3 sampai 4 mikron, atau setara dengan 3 kali 10 pangkat 9 globula per mili susu. Kemudian terdapat pada 3 tempat di dalam globula ada trigliserida, membran material ada fosfolipida, dan serum susu. Kemudian lemak susu terdiri dari 98 sampai 99% trigliserida atau globula. Kemudian eh untuk fosfolipida ini adalah membran material sekitar 0,2 sampai 1%. Kemudian untuk sterolnya 0,25 sampai 0,40. Kemudian lemak pada suhu kamar akan beku, sedangkan minyak akan cair. Asam-asam lemak pada lemak susu pada C4, C26. Asam lemak jenuh, ini adalah asam butirat C4. Kemudian asam lemak tak jenuh, ada asam lemak dengan rantai cabang. Kemudian sifat umum asam lemak, titik cair, rantai C, titik rendah, titik cair rendah, ikatan rangkap, titik cair rendah, metilasi, titik cair rendah, kemudian titik didih, rantai C di titik didih rendah, kemudian bau juga lebih jelas, rasa berhubungan dengan kelarutan dalam air. Kemudian ditemukan kira-kira 60 jenis asam lemak dalam susu, 205.320 macam trigliserida dari elemen selektivitas. Sifat gliserida ini adalah macam dari asam lemak yang menyusun letak asam lemak dalam molekul visceral, misalnya O, P, S, dan POS seperti ini.
Ini adalah asam-asam utama dalam lemak susu. Ada butirat, kaproat, kaprilat, kaprat, laurat, miristat, palmitat, searat, arakidat, kemudian linoleat, linolenat, arakidonat, dan rantai cabang di 12 metil N tetradekanoat. Kemudian untuk asam lemak tak jenuh ada ini ya, CIS9N desenoat, dodesenoat, miristoleat, kemudian ada heksadekanoat, oleat, dan eikosanoat. Kemudian ada fosfolipida, ada fosfolipida, transiditas oksidatif, asam lemak tak jenuh, penyusunan asam lemaknya tidak sama dengan trigliserida, terdiri dari fosfatidilkolin, fosfatidilserin, fosfatidilethanolamine, kemudian vingomielin, cerebrosida. Kemudian asam lemak berasal dari lemak yang ada dalam makanan, misalnya rumput, kemudian asam lemak tak jenuh rantai panjang menjadi asam lemak jenuh. Kemudian karbohidrat oleh fermentasi mikrobial dipecah menjadi asam asetat dan asam volatil lainnya. Kemudian asam lemak rantai panjang dioksidasi di hati menjadi PHBA di kelenjar susu. Asam asetat dan asam butirat merupakan prekursor dari asam lemak dan gliserol lemak susu. Asam propionat sintesa sejumlah kecil asam lemak rantai panjang dan atom C gasal. Kemudian glukosa ini sebagai prekursor dari gliserol, trigliserida ada di kelenjar susu. Kemudian pola distribusi asam lemak di tiga posisi gliserol menyebabkan molekul dan sifat berbeda. Dari asam butirat dan kaproat lebih banyak pada posisi tiga, sedangkan asam stearat dan oleat lebih banyak pada posisi satu. Asam lemak pada air susu ibu diabsorpsi. Ya pada ASI ya ini diabsorpsi lebih baik oleh bayi daripada lemak susu sapi. Dengan adanya perbedaan komposisi dan letak asam lemak pada trigliserida ASI di posisi 2, asam palmitat, sedangkan susu sapi tersebar di tiga posisi. Untuk ukuran globula lemak mempengaruhi daya cerna dan absorpsi, sedangkan globula lebih kecil dan lebih seragam dan tentunya lebih cepat dicerna dan juga diabsorpsi. Kemudian komposisi apa namanya komposisi asam lemak susu di ruminansia dan unta itu lebih banyak asam lemak jenuh daripada susu dari hewan monogastrik. Karena terjadi proses hidrogenasi dan yang berlebihan dari asam lemak tak jenuh dari pakan di rumen, sehingga total dari asam lemak tak jenuh pada ruminansia itu tidak lebih besar dari 37% dari total asam lemak. Susu kuda dan manusia juga mengandung 50% asam lemak tak jenuh pada ASI. Kemudian ini dari asam lemak yang tinggi, sedangkan kuda C18.2 sama C18.3-nya tinggi.
Kemudian lemak susu ruminansia mengandung asam, lemak rantai pendek yang tidak ada pada susu kuda dan ASI. Kemudian eh lemak asam lemak rantai pendek kambing lebih tinggi daripada sapi karena persentase C10-nya tinggi. Kemudian iklim mempengaruhi komposisi asam lemak karena terjadi perubahan pakan di winter dan juga summer. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan mungkin sambil saya siapkan presensinya ya.